Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita terus mengudara mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel merupakan suatu kegiatan yang membahas riset artikel yang telah terbit, lalu kita pertajam dengan berbagai teori-teori yang telah ada, kita perkuat dengan coding pemrograman dengan menggunakan bahasa program R tentunya, sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa terhadap riset artikel yang kita bahas. Nah, pada kali ini kita akan mencoba menggunakan suatu model peluang yang disebut dengan Extended X Power Rado Institute Distribution using Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Jadi suatu fungsi densitas peluang yang kita dapatkan dari suatu riset artikel, di mana dalam riset artikel ini kita coba lihat satu riset artikel. Nah, dalam suatu riset artikel yang terbit tahun 2024 ya, tahun 2024 bulan Mei, diberikan suatu riset artikel yang sangat baik dengan judul New Modification of Weibull Distribution, Model Theory and Analyzing Engineering Datasets. Dalam riset artikel ini diberikan suatu metode yang disebut dengan metode Extended X. Nah, ini metode Extended X. EX method. EX method itu singkatan dari Extended X. Di mana EX method ini adalah suatu teknik untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru dengan menambah satu parameter. Jadi kalau ada dua parameter dari fungsi densitas sebelumnya, kalau kita gunakan EX method, dia akan menjadi 3 parameter. Nah, EX method ini berdasarkan pada fungsi densitas peluang pada persamaan 2. Jadi persamaan 2 ada 2 alfa G kecil ini fungsi densitas, kali G besar itu kumulatif, dikali eksponen alfa 1 kurang G besar kuadrat, dibagi dengan eksponen alfa kurang 1. Nah, EX method ini dapat digunakan secara meluas ketika Gx ini yang kecil kita ganti dengan fungsi densitas, dan Gx besar itu kita ganti dengan kumulatifnya. Nah, dalam riset artikel ini Gx kecilnya yang dia gunakan Weibull. Ini Gx kecilnya Weibull, Gx besarnya juga adalah kumulatif Weibull. Nah, pada kesempatan ini kita akan gunakan Gx kecilnya adalah suatu fungsi densitas peluang Power Rado Institute Distribution seperti yang Anda lihat. Nah, ini kan kita gunakan untuk Gx kecilnya. Untuk spesial K sama dengan 2. Jadi spesial K dengan 2, Gx kecilnya kita gunakan itu. Nah, untuk Gx besarnya kumulatifnya akan kita gunakan kumulatif dari Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Ini dia. Nih. Nah, ini adalah G besar, sedangkan yang tadi adalah G kecil. Nah, jadi kalau begitu ada 3 parameter nantinya yang akan kita cari, yang kita estimasi dengan menggunakan Bayesian MCMC. Jadi kalau kita lihat parameternya ada alfa theta, tetapi nanti pada EX method ini kita ganti nanti alfanya dengan omega. Jadi alfa pada persamaan 2 ini kita tukar nanti dengan omega. Sedangkan pada Gx kecilnya, Gx tadi Power Rado Institute Distribution tadi adalah menggunakan alfa theta. Nah, ini adalah untuk kumulatif dari Power Rado Institute Distribution. Jadi kita menghasilkan suatu fungsi densitas peluang. Kalau kita masukkan Gx ini fungsi densitas peluang dari Power Rado Institute Distribution, dan Gx besarnya kita masukkan kumulatif tadi, jadi kita akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang sangat baik, yang kita sebut dengan
EX atau Extended X Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Nah, kebetulan di riset artikel ini ada data yang diberikan. Datanya ada. Kita juga gunakan data yang ada, data set 2. Nah, di sini diberikan data. Nah, nih. Data set 2. Ada diberikan data set 2 nih. Data set data 2. Ini dari 7,0 sampai 8,6. Nah, ini kita akan gunakan. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Ini data yang seperti data set 2. Kita runkan saja. Kita lihat di R kembali. Di Z. Kecil. Nah, ini adalah data Z kita. Lalu dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC, nah Bayesian MCMC ini sudah berkali-kali kita bahas di Rado Institute. Jadi mana yang ingin mendapatkan informasi lebih tentang Bayesian MCMC, masuk ke dalam www.radoinstitute.com. Anda akan banyak melihat tentang Bayesian MCMC. Pada dasarnya Bayesian MCMC ini adalah merupakan mengupgrade posterior dengan cara mengalihkan prior dan likelihood. Prior nanti kita gunakan distribusi normal, sedangkan likelihood adalah likelihood fungsi densitas. Nah, fungsi densitas yang kita maksudkan pada kajian ini, IX dari IX Power Rado Institute Distribution, itu seperti yang pada gambar biru. E itu adalah omega, T itu adalah alpha, dan U itu adalah theta. Oke, I adalah omega, sedangkan T adalah alfa dan U adalah omega. Nah, E ini tadi alfa pada IX metode tadi. Kita ganti dengan namanya dengan omega. Nah, ini adalah likelihood-nya. Jadi ini program likelihood-nya, ini program likelihood. Ini RR-nya itu ini leak prod. No, prod itu perkalian, RR itu leak. Jadi prod RR adalah log likelihood, sorry, bukan log likelihood. Nah, programnya kita mulai dengan nanti memburning sebanyak 10.000 kali dengan nilai awal omega 1, theta alpha 1 dan theta 1. Kita burning sebanyak 10.000 kali. Ini adalah untuk prior dari U, oke, R0. Ini prior dari T tadi adalah alpha, sedangkan ini prior dari omega. Nah, kita gunakan rumus dari posterior. Ini posterior menggunakan rumusan likelihood dikali dengan prior. Priornya adalah normal. Oke, ini kita lihat ini adalah untuk U, ini nanti untuk U, lanjut nanti ini untuk T, dan ini nanti untuk E. Ini ada untuk E. Oke, ini untuk E. Jadi ada untuk E, ada untuk T, dan ada untuk U. Oke. Nah, ini adalah program yang kita setting untuk memburning sebanyak 10.000 kali. Oke, coba kita jalankan. Kita jalankan program kita. Oke, kita coba run 10.000 kali ini. Kita run semuanya. Dari F, oke, dari likelihood kita jalankan terus. Oke, kita jalankan sebanyak 10.000 kali. Nah, kita biarkan saja dia bekerja sendiri. Karena 10.000 itu banyak, maka biarkan saja dia terus untuk melakukan memburning 10.000 kali. Mana sesuai dengan kriteria dia ambil, mana yang tidak dia tolak. Lalu kembali lagi dia burning dan begitu seterusnya. Oke. Ini adalah proses dari Bayesian MCMC. Oke, merupakan suatu alternatif untuk mengestimasi parameter. Kita tahu bahwa beberapa teknik untuk mengestimasi parameter seperti teknik maksimum log likelihood, ada Bayesian MCMC, ada Gibbs sampler, banyak lagi, ada L moment, ada Q moment dan teknik moment dan seterusnya. Yang pada dasarnya keseluruhan dari metode itu bergantung kepada kemampuan penggunaan
software yang tajam. Jadi kita biarkan saja dia terus berjalan, dia terus running dulu di 10.000 saya rasa cukup lama. Ini menggunakan laptop, sayang kalau kita gunakan 50.000, 100.000 bisa berakibat menurunnya memori dari laptop. Tapi kalau di komputer, apalagi dengan spek yang bagus, itu sebentar saja itu merannya. 10.000 ke 50.000 sebentar saja merannya. Tapi kalau laptop, apalagi laptop sudah banyak bahan-bahan di dalamnya, wah itu akan lama dan akan menguras dari memori yang ada pada laptop itu. Jadi kalau kita lihat, kita tinggalkan saja, tak apa-apa, biarkan aja dia jalan sendiri. Nah ini adalah risiko dari ratu riset yang dilakukan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita waktu S3, itu menjalankan program itu kadang-kadang mau sampai 2 hari. Oke, 2 hari kadang-kadang baru dapat hasilnya. Karena fungsinya rumit, apalagi fungsi IX, Power Radio Institute Distribution, K sama dengan 2, ini rumit. K sama dengan 2, apalagi K sama dengan 10 dan seterusnya. Sangat rumit. Memang, tapi itu tadi tantangan dalam suatu melakukan riset. Kalau hasilnya memuaskan, menjadi suatu kepuasan tersendiri nanti untuk melakukan riset yang lainnya. Jadi jangan khawatir, jadi nanti jangan khawatir kalau terlalu lama dia memburning, memproses dengan menggunakan Bayesian MCMC. Karena kalau seperti kita ulang lagi tadi, tidak hanya kadang-kadang hanya hitungan menit, hitungan hari pun kadang-kadang kita jumpai ketika melakukan riset yang menggunakan fungsi-fungsi yang sangat luar biasa rumitnya. Kalau dengan cara-cara yang seperti yang cara maksimum livelihood telah kita bahas sebelumnya, hanya bergantung kepada optim saja. Optim selesai. Belikan nilai awal, dapatkan fungsi densitas, run dengan menggunakan optim, selesai. Tapi kalau dia menggunakan MC-MC ini memang agak cukup rumit sedikit. Oke, kita biarkan saja dia run dulu, biarkan aja dia run. Kita tunggu saja. Kita tunggu, mau sambil ngopi, mau apa, mau cek BA juga nggak jadi masalah. Oke, kita tunggu saja terus jalan. Oke, masih dalam proses, dia terus jalan, kita tunggu saja. Oke, biarkan saja, dia masih terus berjalan. Karena 10.000 burning untuk fungsi yang rumit seperti EX Power Radio Institute Distribution memang akan sangat lama, kita biarkan saja. Oke, kita biarkan terus masih running, masih burning lama, memang lama itu. Itulah risiko dari Bayesian MC-MC. Kita tunggu saja, kita tunggu, biarkan saja dia run terus.
Oke, kita masih dalam proses running program. Kita tunggu saja dalam running proses. Oke, selesai. Suatu proses yang sangat rumit sekali. Coba kita lihat press plot dan density plotnya. Oke, kita lihat press plot. Wah, memberikan hasil yang sangat baik. Ada parameter theta, parameter alpha, dan omega. Oke, lumayan hasilnya kita lihat. Kita akan cobakan parameter-parameter ini, kita akan ambil nilai median untuk setiap parameter tadi. 10.000 theta kita ambil mediannya dan seterusnya. Jadi kalau mau kita lihat parameternya theta, median nu, alpha median T, dan omega median E kita run. ZI ini untuk mendapatkan density plot. Nah, kita coba ini fungsi densitas. Oke, fungsi densitas yang kita gunakan. Nah, ini densitas kita gunakan. Oke. Fungsi densitasnya kita gunakan. Nah, ini dia fungsi densitas yang merupakan IX power radial institute distribution dengan para variabel ZI. ZI adalah sekuen 0 sampai 2 kali maksimum Z. Kita lihat histogram dan density plotnya. Oke, cukup baik. Ini gambarnya agak kecil, kita besarkan gambarnya. Kita besarkan gambar. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu sangat baik sekali, di mana parameter-parameter yang dihasilkan itu hampir dapat mengcapture histogramnya. Walau bagaimanapun tentu belum begitu sempurna, ya karena kita tidak cobakan untuk bagaimana IX power radial institute distribution K sama dengan 3 dan seterusnya. Siapa tahu nanti sampai ke atas, ya kan? Yang warna biru naik ke atas sampai ke puncak histogram yang paling tinggi. Oke, saya rasa perjuangan kita untuk menghasilkan teknik Bayesian MC-MC untuk model IX Power Radial Institute Distribution K sama dengan 2 itu berjalan sukses. Oke, jumpa lagi pada riset-riset berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.